Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, dan kisah yang akan kita dengarkan bersama-sama adalah kisah dari sosok entitas bernama Maria. Dan mungkin ada beberapa di antara kalian yang masih belum mengetahui siapakah sosok Maria yang sebenarnya. Dan untuk kalian yang memang belum tahu, maka saya sarankan kalian untuk terlebih dahulu menonton edisi Dongeng Malam yang judulnya adalah Jersen dan juga Fatma, supaya kalian bisa punya gambaran sedikit tentang siapakah sosok Maria yang ada di dalam cerita kali ini. Jadi kalian nanti tinggal scroll ke bawah, ada kok jaraknya nggak terlalu jauh, tapi memang secara garis besarnya yang bisa saya sampaikan kepada kalian adalah Maria ini merupakan istri dari Jersen yang merupakan juga ibu kandung dari Fatma kecil. Dan seperti biasa sebelum memulai cerita ini, disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para entitas yang dulunya pernah hidup melalui residual memori mereka. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan keberadaan mereka, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan juga bisa saling menghargai. Jadi ya, pada bagian pertama cerita Maria ini akan terlebih dahulu saya ceritakan tentang bagaimana latar belakang kehidupannya Maria jauh sebelum dia bertemu dengan sosok Jersen. Maria ini merupakan entitas yang lain terakhir kehidupannya adalah sekitar tahun 50-an akhir atau 60-an awal, jadi di antara kedua lini masa tersebut. Dan Maria ini meninggal dunia dalam usia yang masih tergolong sangat muda, pada saat itu mungkin belum sampai usia 30 tahunan lah. Kemudian Maria ini memang merupakan anak perempuan asli keturunan Belanda. Pada saat itu orang tuanya adalah betul-betul orang Belanda. Tapi pada saat itu Maria ini memang dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia. Karena memang jauh sebelum Maria lahir, kedua orang tuanya Maria ini memang sudah bertemu dan menikah di Indonesia. Maria merupakan anak pertama dari dua orang bersaudara. Jadi sebenarnya Maria ini memiliki seorang adik perempuan, tapi memang saya tidak bisa mendapatkan siapa namanya. Tapi yang jelas memang dalam residual memorinya Maria pada saat itu terlihat bahwa adik perempuannya Maria ini pada akhirnya meninggal dunia ketika usianya masih sangat muda, mungkin sekitar usia 7 atau 8 tahunan karena sakit. Jadilah semenjak adik perempuannya tersebut meninggal, Maria ini menjadi anak satu-satunya di dalam keluarga dia. Dan secara singkat yang bisa saya gambarkan kepada kalian adalah kondisi kehidupannya Maria pada saat itu dengan keluarganya. Itu bisa dibilang ya sedang-sedang aja lah. Dibilang kaya juga tidak, tapi dibilang kekurangan juga tidak. Tapi memang di dalam kehidupannya Maria ini ada satu momentum yang kemudian membuat Maria merasa tidak menyukai ayahnya sendiri. Kita sebut saja nama ayahnya ini adalah Gio. Dan rasa tidak suka Maria terhadap ayahnya sendiri ini bukan sekedar kayak nggak suka aja gitu ya, tapi sudah lebih kepada kayak trauma melihat ayahnya. Kenapa seperti itu? Karena menurut Maria, semasa mereka hidup dulu, ayah dia ini adalah seseorang yang sangat ringan tangan, tidak hanya kepada Maria, tapi juga kepada ibu mereka. Jadi sejak kecil Maria ini memang sudah terbiasa dipukuli oleh ayahnya ketika dia nakal atau dia melakukan kesalahan. Secara jelasnya saya tidak mendapatkan pada saat itu ayahnya ini bekerja sebagai apa atau bekerja di mana. Tapi memang sering sekali dalam residual memorinya Maria ini tergambarkan setiap kali ayahnya ini pulang bekerja, pulang ke rumah gitu, ayahnya ini sering berada dalam kondisi yang mabuk. Dan dalam kondisi mabuk tersebut otomatis emosional seseorang kan gampang terpancing ya. Dan setiap kali emosinya terpancing, pada saat itu ayahnya Maria ini menjadi sangat ringan tangan kepada dia dan juga ibunya. Jadi kadang tanpa alasan yang jelas, ketika ayahnya ini kayak ngerasa nggak suka aja dengan apa yang ada di rumah, maka Maria dan juga ibunya ini akan selalu menjadi sasaran dari ayahnya Maria, yaitu Gio. Dan sikap ayahnya tersebut jujur saja sempat membuat Maria kecil itu merasa skeptis dengan keberadaan seorang laki-laki. Menurut Maria pada saat itu kayaknya nggak ada deh laki-laki yang hatinya benar-benar baik, yang benar-benar tulus sayang kepada seorang perempuan. Bahkan pada saat itu Maria ini berpikir bahwa laki-laki itu diciptakan di dunia ini hanya untuk mengambil kepentingan dari sosok perempuan saja. Dan ketika keuntungan tersebut sudah diambil ya sudah, maka laki-laki tersebut tidak akan lagi merasa peduli terhadap perempuannya. Jadi memang sampai seburuk itu hubungan antara Maria dan ayahnya mempengaruhi cara pikirnya Maria pada saat
itu. Dan memang Maria mengakui bahwasannya hubungan yang terjalin antara dia dan juga ayahnya itu sangat dingin. Bahkan bukan sekedar hanya Maria ini nggak mau bicara dengan ayahnya gitulah ya, males gitu ngeladenin apapun yang diucapkan oleh ayahnya. Tapi pada saat itu Maria pun sampai nggak mau bertatapan muka dengan ayahnya sendiri setiap kali mereka ini ketemu di rumah. Hingga kemudian sampailah di satu hari, di dalam residual memorinya Maria ya, pada saat itu posisinya Maria ini sedang keluar rumah, dia sedang pergi ke sebuah kayak semacam warung mungkin ya, zaman dulu yang menjual obat-obatan gitu. Karena memang bangunannya tuh nggak mirip kayak apotik sekarang, dia kayak bangunan warung biasa, tapi memang menjual obat-obat racikan. Dan pada saat itu Maria memang pergi ke sana untuk membeli obat yang akan dia berikan kepada ibunya. Karena memang posisinya pada saat itu ibunya Maria, kita sebut saja namanya adalah Tracy ya. Tracy ini memang sakit-sakitan. Jadi pada saat itu Tracy menunggu di rumah, kemudian Maria pergi ke warung tersebut. Dan setahu Maria pada saat itu memang Gio ini sedang tidak ada di rumah. Dan entah bagaimana ceritanya pada saat itu, ketika kemudian Maria ini kembali ke rumah, dia menyaksikan secara langsung sebuah kejadian yang membuat dia langsung berteriak dengan sangat histeris. Jadi ketika kemudian Maria ini sampai di depan rumahnya, dia melihat pintu depan rumahnya itu kayak kebuka. Dan ketika dia melihat ke dalam, pada saat itu dia sudah mendengarkan suara ibunya yang berteriak-teriak kesakitan. Dan pada saat itu Maria juga melihat bagaimana ayahnya ini sedang menyeret ibunya sambil menarik rambut ibunya dari ruangan tengah menuju ke dalam kamar. Dan selama proses ibunya diseret masuk ke dalam kamar, Maria juga melihat kalau saat itu ibunya dipukuli oleh ayahnya. Dan dipukulinya pada saat itu bukan hanya sekedar kayak ditampar atau dipukul gimana gitu ya. Karena menurut Maria pada saat itu dia benar-benar melihat ibunya sudah diperlakukan seperti hewan oleh ayahnya. Dan pada saat itu tentu saja Maria ini merasa khawatir dong dengan keadaan ibunya. Karena bagaimanapun kan pada saat itu ibunya sedang sakit juga. Maria kemudian berlari masuk ke dalam rumah tersebut. Dia berusaha untuk menolong ibunya. Dia berusaha untuk merebut tangan ibunya dari ayahnya. Tapi pada saat itu kan posisinya Maria sudah pasti kalah tenaga ya. Karena dia masih sangat remaja. Kemudian ayahnya adalah seorang pria yang sudah dewasa. Dan pada saat itu Maria menyaksikan benar bagaimana ayahnya ini membawa ibunya masuk ke dalam kamar dan dilanjutin tuh drama pukul-pukulannya. Dan dari luar pintu kamar tersebut Maria ini cuma bisa mendengar suara ibunya yang menjerit kesakitan. Dan karena pada saat itu Maria merasa panik, dia takut ibunya kenapa-napa kan. Pada akhirnya Maria ini memutuskan untuk lari keluar rumah. Dia minta tolong, dia berteriak sama tetangga yang ada di sekitar rumahnya pada saat itu. Dan secara singkat waktu itu Maria menjelaskan kepada para tetangga yang keluar karena suara teriakan minta tolongnya. Maria ini minta tolong kepada mereka untuk menyelamatkan ibu dia yang sedang disekap oleh ayahnya di dalam kamar sambil dipukulin. Dan di dalam residual memorinya pada saat itu, orang-orang yang menolong Maria itu memang random. Jadi kayak ada warga pribuminya juga, ada warga bulenya juga. Pokoknya siapapun yang kebetulan lagi ada di sana lah. Hingga kemudian para tetangganya itu orang-orang yang datang untuk menolong ibunya Maria itu sampai ke rumahnya Maria. Dan pada saat itu akhirnya terjadilah sebuah adegan yang sangat dramatis. Maria menyaksikan bahwa beberapa orang yang datang untuk membantunya waktu itu mencoba untuk mendobrak pintu kamar yang ada di rumah mereka. Tempat di mana Tracy ini diumpetin sama ayahnya Maria untuk dipukulin. Hingga kemudian pintu tersebut berhasil didobrak, kemudian mereka membantu untuk mengeluarkan Tracy dari sana dalam kondisi yang udah babak belur, yang udah benar-benar kritis. Sementara beberapa orang yang lainnya berusaha untuk menangkap Gio untuk dibawa ke pihak yang berwenang. Dan waktu itu Maria betul-betul udah gak kepengen tahu lagi tentang apa yang terjadi kemudian terhadap ayahnya. Karena dia udah semuak itu dengan ayahnya sendiri. Dan Maria bilang pada titik tersebut ketika usia dia mungkin masih sekitar 12-13 tahunan kata Maria. Itu adalah titik di mana dia betul-betul tidak berhenti menangis selama beberapa hari karena kejadian tadi. Karena memang kondisi Tracy pada saat itu sangat mengenaskan. Kalau kalian mau membayangkan, itu yang namanya wajahnya Tracy, ibunya Maria, itu betul-betul udah gak kelihatan kayak wajahnya dia. Karena bengep di mana-mana, benjol di mana-mana. Bahkan pada saat itu tulang hidungnya tuh kayak agak miring sedikit, mungkin karena terkena pukulan yang sangat keras. Untungnya pada saat itu kata Maria, di setiap wilayah, Maria juga nggak tahu apakah itu ada di setiap wilayah kota atau tidak, tapi yang jelas di kota tempat dimana pada saat itu Maria tinggal, memang ada sebuah kayak semacam perwakilan pemerintahan Belanda yang memberikan perlindungan kepada siapapun warga negara Belanda yang tinggal di wilayah tersebut. Jadi misalkan kalau ada sesuatu yang buruk terjadi terhadap warga negara Belanda, maka pihak dari pemerintahan Belanda tersebut akan memberikan bantuan, akan memberikan perlindungan.
Contoh salah satunya adalah kasus yang dihadapi Maria pada saat itu. Karena Maria ini kan sudah bisa membuktikan dia berada di usia yang belum cukup umur, dia juga belum memiliki sumber penghasilan gitu kan ya. Kemudian ibunya Maria ini juga dalam kondisi yang tidak sehat, tidak memungkinkan untuk memiliki pekerjaan. Pada akhirnya pihak dari perwakilan pemerintahan Belanda yang memberikan perlindungan tersebut membawa Tracy dan ibunya sementara untuk tinggal bersama mereka. Jadi di sanalah kemudian Maria dan Tracy ini diberikan tempat tinggal sementara. Di sana mereka diberi makan, di sana mereka diberikan kayak semacam uang jajan. Dan karena pada saat itu mungkin dilihat-lihat ibunya Maria ini kondisi kesehatannya semakin menurun dengan kondisi fisik yang sangat mengenaskan, sangat memprihatinkan. Akhirnya pada saat itu ibunya Maria ini dirawat di rumah sakit secara intensif selama beberapa hari. Dan memang semua biayanya itu di-cover oleh pihak perlindungan dari pemerintahan Belanda tadi. Dan itu adalah satu-satunya hal yang sangat Maria syukuri waktu itu. Ibaratnya pada saat itu kalau dia tidak menerima bantuan tersebut, Maria sama sekali tidak bisa membayangkan apa yang bisa terjadi kepada diri ibunya. Dan selama proses tidak mudah yang harus dijalani oleh Maria dan juga ibunya waktu itu, Maria bilang dia sudah tidak pernah lagi mendengar bagaimana kabar ayahnya atau bagaimana kehidupannya setelah kejadian tersebut. Karena memang Maria sendiri tidak pernah mau lagi mencari tahu tentang ayahnya sama sekali. Jadi udah benar-benar di-cut off sama Maria. Dan pada bagian ini Maria berkisah kepada saya bahwa sejak kecil dia bukanlah seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang sangat agamis. Jadi memang ketika Maria ini masih kecil sampai kemudian dia berumur pada saat ibunya dirawat itu ya, dia ini sangat jauh dari Tuhan. Tapi Maria ini percaya ya dengan keberadaan Tuhan. Hanya saja memang pada saat itu dia tidak pernah melakukan peribadatan yang seharusnya sesuai dengan agama yang dia anut. Jadi dia tuh kayak menganggap Tuhan itu kayak ada-ada, enggak-enggak gitu. Tapi ketika kemudian kejadian tersebut terjadi, ketika Maria melihat bagaimana kondisi ibunya ini tidak stabil, bahkan pada saat itu kata Maria ibunya ini sempat tidak sadarkan diri selama beberapa hari karena dipukulin oleh ayahnya sendiri. Pada titik itulah kemudian Maria ini merasa benar-benar ketakutan. Dia takut kehilangan ibunya. Karena pada saat itu kan Maria merasa kalau dia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi selain ibunya. Dan waktu itu Maria merasa bahwa tidak ada yang bisa menolong saya lagi. Saya harus minta tolong kepada siapa? Hingga kemudian pada saat itu Maria ini seperti tersadarkan bahwa dalam kondisi tersebut satu-satunya sosok yang bisa dia mintai pertolongan adalah ya Tuhan. Dia nggak bisa lari ke siapa-siapa, dia nggak bisa minta tolong, nggak bisa berharap kepada siapapun kecuali Tuhan. Jadilah pada saat itu dengan segala keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh Maria, karena dia kan nggak pernah diajarin oleh keluarganya sejak kecil ya, Maria ini mulai mencari cara bagaimana caranya bisa mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Karena Maria percaya ketika seseorang ingin meminta sesuatu kepada Tuhan, ya setidaknya orang tersebut harus bisa mendekatkan diri terlebih dahulu kepada Tuhan. Ibaratnya kalau kita mau minta pertolongan sama orang aja, nggak bisa dong kita tiba-tiba nongol minta tolong langsung dikabulin, kan nggak seperti itu. Jadi memang pada saat itu ada proses yang harus dilalui Maria untuk bisa benar-benar merasa dekat dengan Tuhannya. Kemudian dengan percaya diri dia baru bisa meminta keajaiban tersebut supaya ibunya ini bisa selamat. Bahkan karena saking putus asanya pada saat itu Maria bilang, dia sempat mengucapkan sebuah janji kepada Tuhan. Bahwa misalkan nanti ibunya ini berhasil selamat, berhasil sadarkan diri, kembali sehat seperti semula, maka Maria ini akan menghabiskan waktunya untuk melakukan hal-hal baik, hal-hal yang berhubungan dengan gereja. Pokoknya dia nggak akan pernah lagi meninggalkan Tuhan setelahnya. Dan keajaiban tersebut memang terjadi. Maria tidak terlalu ingat waktu itu terjadi di hari keberapa, tapi pada saat itu akhirnya setelah beberapa hari, Maria ini bisa melihat ibunya kembali sadarkan diri. Dan melalui residual memorinya Maria pada saat itu, ketika dia melihat Tracy ini bangun, dia langsung berlari untuk memeluk ibunya sambil menangis dengan sangat kencang. Maria bilang pada saat itu dia merasa bahwa separuh dari hidupnya itu kayak kembali lagi datang kepada dia. Dan memang bisa dibilang bahwasanya itu adalah titik balik kehidupan seorang Maria di dalam dunia spiritualnya. Jadi dunia yang menghubungkan antara dia dan juga Tuhan. Karena memang semenjak saat itu Maria betul-betul menepati janjinya. Dia semakin rajin untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Dia semakin rajin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di gereja, untuk melakukan kebaikan-kebaikan tanpa meminta bayaran. Jadi pada saat itu Maria ini seperti menjadi anggota dari sebuah organisasi kemanusiaan secara sukarela dari beberapa gereja yang pada saat itu memang sering dikunjungi
dikunjungi oleh Maria. Jadi nggak cuma satu tuh. Itulah mengapa sosoknya Maria ini bisa dibilang cukup dikenal oleh beberapa orang dalam kalangan agamis yang ada di gereja-gereja tempat biasanya Maria ini datang untuk berdoa. Dan di bagian ini saya ingin sekali kalian ini berusaha untuk membayangkan bagaimana sosok Maria dulu ketika dia hidup. Karena saya ingin kalian tahu seberapa baiknya Maria ini sebenarnya sebagai seorang manusia. Secara pembawaan, Maria ini sangat ceria. Jadi dia tuh kayak apa ya? Dia ini adalah orang yang bisa merubah suasana. Misalkan awalnya suasana itu kayak suram, kayak menegangkan, tapi ketika kemudian Maria ini datang ke dalam suasana tersebut, maka suasananya akan berubah menjadi sangat ceria, colorful gitu, banyak yang bercanda. Itulah mungkin kenapa banyak orang yang merasa senang ketika berada di dekat Maria. Maria ini juga adalah orang yang sangat pintar bicara. Dia sangat pintar. Dia bukan tipe orang-orang yang malu untuk bertanya ketika dia tidak mengetahui tentang sesuatu. Karena memang Maria ini sangat haus untuk mempelajari hal-hal baru. Dan secara khusus saya bilang kepada kalian ya, Maria ini adalah orang yang mannernya sangat luar biasa. Bahkan ketika kami berkomunikasi. Bisa dibilang dia ini adalah orang yang sangat soft spoken. Dia bukan tipe-tipe orang yang malu untuk mengucapkan kata maaf kalau misalkan dia bersalah. Dia juga bukan tipe-tipe orang yang malu untuk mengucapkan terima kasih kepada orang lain ketika dia memang merasa sudah dibantu. Jadi memang secara keseluruhan Maria ini sangat cantik. Kalian bisa melihat penampilan fisiknya dalam gambar yang sudah pernah saya posting. Tapi jauh di dalam hatinya menurut saya Maria ini jauh lebih cantik. Jadi saya rasa kalian tidak perlu merasa heran kenapa pada akhirnya Gerson ini bisa move on kepada Maria setelah bertahun-tahun dia ini kayak gagal move on dari Fatma. Dan di titik ini saya ingin menyampaikan sedikit perasaannya Maria terhadap ayahnya sendiri ya. Kalau misalkan dibilang apakah Maria ini masih marah atau tidak dengan ayahnya, jawabannya adalah iya. Maria menjelaskan bahwa satu-satunya momen yang paling menakutkan di dalam hidup dia adalah ketika dia menyaksikan pada saat itu ibunya sendiri dipukuli oleh ayahnya, diseret masuk ke dalam kamar. Pada saat itu bahkan ibunya ini hampir meninggal karena perbuatan ayahnya. Dan Maria sama sekali belum bisa memaafkan kejadian tersebut. Bahkan sampai detik ini Maria ini kayak ngerasa masih ngeganjel gitu di dalam hatinya. Kemarahan dia terhadap sosok sang ayah. Hingga pada akhirnya ketika kemudian Maria ini usianya sekitar 16 tahunan, pada saat itu dia dan ibunya pindah ke sebuah kota lain yang ada di ujung Pulau Jawa pada zaman tersebut. Dan menurut Maria di kota tersebut banyak sekali gereja. Jadi memang pada waktu itu di kota tempat di mana dia pindah itu banyak warga Belanda yang tinggal di sana. Jadi memang banyak gereja-gereja yang kemudian disiapkan untuk orang-orang Belanda ini beribadah. Dan karena semakin banyak gereja yang ada di kota tersebut, otomatis Maria ini juga semakin memiliki banyak sekali teman, kemudian kenalan gitu kan ya. Dan semakin banyak juga organisasi yang diikuti oleh Maria waktu itu. Dan ada satu hal lucu yang diceritakan oleh Maria dalam komunikasi kami. Karena pada saat itu Maria ini kan betul-betul dikenal sebagai seorang remaja yang taat gitu ya. Remaja perempuan yang taat terhadap gereja. Pada waktu itu Tracy, ibunya Maria ini sempat mengingatkan Maria supaya Maria ini nggak keterusan menjadi seorang biarawati. Karena bagaimanapun ibunya Maria ini merasa bahwa Tracy ini jiwanya sebenarnya nggak kesana gitu. Tracy ini kepengennya suatu hari nanti Maria bisa bertemu dengan seorang pria yang baik, menikah, kemudian bisa punya anak, bisa menjalani kehidupan yang indah. Tapi bukan berarti hidup menjadi biarawati itu bukan sesuatu yang indah ya. Tolong jangan salah paham di kalimat tersebut. Dan Maria sendiri bilang pada waktu itu semakin Maria ini memasuki usia-usia remaja, usia-usia yang mungkin ibunya menganggap bahwa itu adalah usia ketika Maria ini seharusnya memiliki teman dekat seorang pria gitulah ya. Maria bilang kalau ibunya ini selalu berusaha meyakinkan Maria bahwasanya tidak semua laki-laki di luar sana itu jahat seperti ayahnya Maria. Ada kok laki-laki yang hatinya baik, ada kok laki-laki yang hatinya tulus kepada perempuan. Dan takdir pada akhirnya memberikan kesempatan kepada Tracy untuk membuktikan kalimatnya pada saat itu adalah benar. Bahwa tidak semua laki-laki yang ada di luar sana itu jahat seperti ayahnya Maria. Karena ketika kemudian Maria ini usianya sekitar 18 tahunan, pada saat itu Tracy ini berkenalan dengan seorang pria matang, kemudian taat dengan agama, kemudian juga dikenal sebagai seorang pria yang baik di dalam lingkungannya. Dan pada saat itu Maria ini seperti sudah ngeh gitu ya, kalau misalkan sosok pria matang tersebut sepertinya memang memiliki hati terhadap ibunya. Jadi pada saat itu Maria berusaha untuk tidak egois, dia tidak mau mengekang keinginan ibunya sendiri, semisal ibunya memang ingin menikah lagi ya silahkan selama itu bisa membuat ibunya merasa bahagia. Karena Maria merasa bahwa ibunya pada saat itu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang selama ini tidak pernah dia dapatkan dari mantan suaminya.
Jadi pada saat itu tanpa melalui pendekatan yang terlalu lama, pada akhirnya sosok pria tadi itu melamar Tracy. Akhirnya mereka menikah. Dan secara otomatis pada saat itu Maria memiliki seorang bapak sambung. Dan kita sebut saja nama bapak sambungnya Maria ini adalah Anton lah ya. Usianya mungkin sekitar 5 tahunan di atas usia ibunya Maria. Dan beliau ini merupakan pria yang betul-betul murni orang Belanda. Dan Maria bilang pada saat itu dia menjadi saksi bagaimana kehidupan ibunya ini berubah menjadi sangat bahagia, sangat ceria ketika ibunya ini sudah menikah dengan Anton. Karena memang bisa disaksikan oleh Maria sendiri bagaimana Anton ini sangat menyayangi ibunya. Anton juga sangat menyayangi Maria seperti anak kandung dia sendiri. Dan karena pada saat itu kebetulan Anton juga merupakan seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan, dia rajin beribadah. Jadi ketika Anton ini menjadi kepala keluarga di dalam keluarganya Maria, Maria merasa bahwasanya kehadiran Anton ini seperti membawa pengaruh yang sangat positif dalam dunia spiritual keluarga mereka, dalam dunia peribadatan mereka, hubungan mereka dengan Tuhan. Jadi mereka ini kayak lebih sering untuk datang ke gereja, beribadah. Mereka lebih sering melakukan doa-doa di rumah sebelum mereka makan, sebelum mereka tidur. Dan hal tersebut betul-betul membuat Maria ini kayak ngerasa hidupnya terpenuhi gitu. Meskipun pada saat itu secara ekonomi, kehidupan keluarga mereka ini bisa dibilang ya cukup sederhana lah. Dan karena kebaikan Anton tersebut, pada akhirnya Maria ini selalu mengatakan kepada orang-orang bahwa Anton adalah ayahnya dia. Jadi gini, menurut Maria pada saat itu, nggak ada istilah yang namanya ayah sambung, ayah tiri, ayah kandung. Selama laki-laki tersebut menikahi ibunya, kemudian berbuat baik kepada ibunya dan juga berbuat baik kepada Maria, maka pria tersebutlah yang akan dia sebut sebagai ayah. Jadi kepada siapapun yang mungkin baru ditemui oleh Maria, yang mempertanyakan siapa sih ayahnya kamu Maria gitu, maka Maria ini akan selalu menjawab bahwasanya ayah saya adalah Anton. Dia tidak pernah memperkenalkan sosok ayah kandungnya kepada siapapun, termasuk Gerson. Dan pada titik ini kita akan sampai di bagian ketika Gerson masuk ke dalam kehidupannya Maria, ya. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya dalam kisahnya Gerson, bahwasanya pertemuan pertama antara Maria dan Gerson ini terjadi di sebuah gereja, yang pada saat itu memang gereja tersebut menjadi salah satu gereja yang paling sering dikunjungi oleh Maria untuk beribadah. Tapi di gereja tersebut juga ada sebuah organisasi di mana Maria ikut bergabung di dalamnya. Jadi ibaratnya gereja tersebut udah kayak jadi rumah keduanya Maria lah. Dan ada satu hal yang paling sedih yang Maria sampaikan kepada saya ketika komunikasi kami berlangsung. Bahwasanya ketika pertama kali Maria melihat sosok Gerson sedang duduk di bagian luar dari gereja, dia menolak untuk masuk ke dalam, untuk beribadah. Padahal waktu itu orang tuanya sudah berada di dalam gereja. Pada saat itulah Maria sudah bisa menebak bahwa sepertinya Gerson ini adalah sosok seseorang yang sedang hancur di bagian dalamnya. Seperti ada luka hati yang masih enggan untuk diotak-atik oleh Gerson. Jadi dia seperti membiarkan luka hatinya tuh kayak menggerogoti dia sendiri, dan dia tidak percaya dengan siapapun untuk membantu dia sembuh dari luka tersebut. Jadi dia kayak udah pasrah aja sama waktu. Bisa dibilang kayak udah putus asa dengan semuanya. Dan Maria bilang kesan pertama yang dia dapatkan ketika dia melihat sosok Gerson ini adalah orang yang sangat dingin. Dia hampir nggak pernah mau untuk tersenyum kepada seseorang yang sedang menyapa dia pada saat itu. Dia seperti menganggap bahwasanya dunia yang ada di sekitarnya dia itu nggak ada. Jadi karena luka yang disebabkan oleh satu orang, Gerson ini kayak seolah-olah melampiaskan kemarahan dia atas luka tersebut ya kepada siapapun yang ada di sekitarnya dia. Yang which is menurut Maria itu adalah salah satu sikap yang egois dan salah satu sikap yang sempat tidak disukai Maria dari sosok Gerson. Dan awalnya Maria sama sekali tidak pernah mau mengganggu Gerson di dalam dunianya dia ya. Karena menurut Maria waktu itu sosok Gerson ini sepertinya adalah sosok yang akan sulit untuk dibawa keluar dari dunia yang sudah terlanjur membuat dia tenggelam dalam kesedihan. Apalagi pada saat itu kan setahunnya Maria dalam beberapa kali kesempatan, Gerson ini selalu menolak untuk masuk ke dalam gereja, untuk berdoa, untuk bertemu dengan Tuhan. Ibaratnya pada saat itu dia datang ke gereja itu cuma karena pengen nganterin orang tuanya aja, karena cuma pengen bikin hati kedua orang tuanya ngerasa senang aja. Tapi jauh di dalam dirinya Gerson pada saat itu dia masih merasa marah terhadap Tuhan. Jadi waktu itu Maria ini kepikirannya gini, kalau misalkan dia saja bisa meninggalkan sosok Tuhan ketika dia sedang merasa marah, gimana kalau misalkan dia sedang marah kepada manusia? Dan pada saat itu Maria sama sekali tidak tahu kalau misalkan Gerson ini merupakan anak laki-laki dari seseorang yang sudah sangat dikenal dekat oleh Maria.
Dan orang tersebut adalah Shirley. Jadi kalau kalian belum sempat menonton ceritanya Jerson atau Fatma, Shirley ini adalah nama yang kita berikan kepada sosok ibunya Jerson ya. Jadi sama seperti halnya Maria, Shirley ini sudah sejak lama merupakan salah satu anggota yang tergabung dalam sebuah organisasi kemanusiaan yang ada di gereja tersebut. Jadi otomatis memang hubungan yang terjalin antara Maria dan Shirley ini ya sangat dekat. Mereka saling mengenal satu sama lain, mereka saling tahu kebiasaan masing-masing, apa yang tidak disukai dan apa yang disukai. Karena mereka memang sering menghabiskan waktu bersama dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Dan menurut Maria pada saat itu dia sangat mengagumi sosok Shirley. Karena meskipun pada saat itu bisa dibilang Shirley ini sudah cukup berumur lah ya. Tapi Shirley ini selalu bisa nyambung ngomong sama siapa saja, termasuk kepada Maria yang usianya jauh lebih muda dari dia. Shirley juga sangat cerdas. Setiap ada hal-hal tentang kehidupan yang tidak diketahui oleh Maria dan dia tanyakan kepada Shirley, maka Shirley ini selalu bisa memberikan jawaban yang baik menurut Maria. Dan saking dekatnya hubungan mereka berdua, setiap kali peribadatan di gereja tersebut selesai dilakukan, mereka kan keluar ya dari gereja tersebut. Nah, mereka nih keluar itu sambil kayak gandengan lengan gitu loh. Kayak benar-benar kelihatan ibu dan anak. Hingga pada akhirnya di suatu hari Maria ini tahu kalau misalkan Jerson ini adalah anak laki-lakinya Shirley. Dan menurut Maria, fakta tersebut sempat membuat dia merasa sangat terkejut. Karena bagi Maria, sikap yang ditunjukkan oleh Jerson itu betul-betul berbanding terbalik dengan Shirley. Jadi kan kalau Jerson ini kesan yang kita lihat pertama kali kalau misalkan kita ketemu sama dia, kita pasti berpikir bahwasanya Jerson ini orangnya angkuh, sombong, nggak mau ditegur, nggak mau senyum. Sementara kalau Shirley itu sebaliknya, orangnya humble, orangnya selalu senyum kepada siapapun ketika dia bertemu, selalu menyapa, selalu senang ngobrol dengan orang-orang baru. Dan perbedaan tersebutlah yang kemudian membuat Maria tuh kayak ngerasa ragu. Ini beneran bukan sih anaknya Ibu Shirley, kok begini banget bedanya? Dan seperti apa yang sudah pernah Jerson katakan juga dalam komunikasi kami, dan sudah sempat saya ceritakan juga dalam ceritanya Jerson, bahwasanya ketika dua orang memang sudah dijodohkan oleh Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi itu seperti sudah ditakdirkan, seperti sudah direncanakan oleh semesta. Jadi jalannya itu kayak gampang aja untuk ketemunya. Karena hal tersebutlah yang juga dirasakan oleh Maria. Dia nggak pernah tuh berusaha untuk mencari sosok Jerson, berusaha untuk selalu muncul di depannya, atau selalu berusaha untuk mencari bagaimana cara ketemu dengan Jerson. Karena pada saat itu Maria juga sama sekali belum memiliki ketertarikan kepada pria tersebut. Dan begitu juga Maria, dia sama sekali nggak punya feeling kalau waktu itu Jerson ini bisa jatuh hati sama dia, bahkan bisa jadi suaminya dia. Karena pada saat itu Jerson ini benar-benar cuek terhadap Maria. Tapi pada saat itu sistem semesta yang berjalan, kesempatan demi kesempatan, pada akhirnya Maria ini kayak sering dipertemukan dengan Jerson. Dan memang paling sering kesempatan tersebut terjadi di depan gereja. Jadi misalkan Jerson lagi nganterin orang tuanya ke gereja untuk beribadah gitu kan ya. Kemudian nggak sengaja ketemu dengan Maria. Otomatis kan Maria pasti menyapa Shirley dong, karena mereka kan saling kenal. Dan ketika saling menyapa tersebut, otomatis juga ada Jerson dong di sekitar mereka. Dan pada saat itulah mereka bertemu. Maria tetap berusaha untuk menyapa Jerson, meskipun kadang-kadang responnya Jerson itu kayak gitu doang sama Maria. Seiring berjalannya waktu, kedekatan yang terjalin antara Maria dan Shirley ini pada akhirnya sering membuat Shirley meminta Maria untuk datang ke rumahnya. Jadi pada saat itu memang ada beberapa rencana kegiatan yang memang harus dikerjakan oleh Shirley gitu kan. Dan Shirley ini selalu meminta bantuan Maria. Dan supaya lebih mudah mungkin kan ya, daripada mereka merepotkan pihak gereja kalau misalkan mereka melakukan diskusi di sana, pada akhirnya Shirley ini memang sering meminta Maria ini untuk datang ke rumahnya dia. Dan di sanalah mereka merundingkan segala sesuatunya. Bahkan ketika ada acara-acara kecil di gereja, ketika Shirley ini mendapatkan tugas untuk menyiapkan hadiah, kado-kado atau semacamnya, maka Shirley ini akan memanggil Maria untuk membantu dia membungkus kado-kado tersebut, untuk menulis beberapa kayak kartu ucapan gitu, karena pada saat itu Shirley ini merasa kalau tulisannya Maria ini cantik. Dan yang perlu kalian ingat di sini adalah pada saat itu Maria sama sekali tidak pernah mau untuk berpapasan langsung dengan Jerson. Karena waktu itu Maria bilang, kadang-kadang dia ngerasa sakit hati juga kalau misalkan ketika dia menyapa Jerson tapi nggak diladenin. Karena kan secara etika, secara adab gitu ya, ketika kita menyapa seseorang, kita kan pasti akan berharap kalau misalkan orang tersebut akan merespon sapaan kita. Minimal senyum lah gitu ya. Sementara pada saat itu, Jerson sama sekali tidak pernah memperlakukan hal tersebut kepada Maria. Jadi ketimbang Maria terus-menerus ngerasa jengkel gitu kan, pada akhirnya Maria ini sempat berusaha untuk menghindar bertemu dengan Jerson.
Tapi ketika seiring berjalannya waktu, Maria ini menyadari bahwa dia semakin sering datang berkunjung ke rumahnya Shirley, yang which is juga rumahnya Gerson. Pada saat itu Maria berpikir, kalau misalkan saya terus-menerus menghindari Gerson, sementara saya sering datang ke rumahnya, kok rasanya nggak pantes ya? Ibaratnya pada saat itu Maria ini ingin menjaga perasaannya Shirley juga. Masa iya sih Maria cuma dekat sama Shirley doang, tapi ketika ketemu anaknya, Maria ini kayak cuek. Jadilah pada saat itu Maria memutuskan untuk ya sudahlah, saya ngalah. Walaupun misalkan saya menyapa Gerson tapi Gerson tidak merespon saya, ya sudahlah biarin aja, bukan masalahnya saya. Selama saya berbuat baik kepada seseorang, ya terserah orang tersebut mau merespon seperti apa. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah Maria selalu berusaha untuk mendekati Gerson bukan dalam hal romantisme ya. Karena memang dari awal Maria ini nggak pernah punya perasaan sama Gerson. Waktu itu Maria mendekati Gerson cuma karena dia pengen punya hubungan baik gitu kepada Gerson, supaya bisa menjaga perasaannya Shirley doang. Dan untuk mendekati Gerson pada saat itu memang betul-betul bukan hal yang mudah. Karena Gerson ini benar-benar cuek. Tapi aslinya Gerson baik. Baik kok, aslinya baik. Mungkin hanya luka hatinya dia aja yang tidak bisa dia cover dengan sempurna. Dia tidak menemukan orang yang dia percaya untuk bisa berbagi gitu kan ya selama bertahun-tahun. Pada akhirnya luka tersebut kayak merubah kehidupannya Gerson, merubah sikap dan juga sifatnya Gerson terhadap kehidupannya. Dan Maria bilang, selama dia berusaha untuk mendekati Gerson, berusaha menyapa ketika dia datang ke rumah, terus ngeliat Gerson misalkan ya di depan dia, "Hai Gerson," misalkan kayak gitu ya. Gerson ini sering buang muka gitu. Dia ngelengos aja pergi. Sama sekali dia nggak ngebales senyuman, nggak ngebales sapaannya si Maria. Tapi ya sudahlah, karena memang pada saat itu Maria sudah berkomitmen bahwasanya dia akan menelan bulat-bulat semua rasa jengkel tersebut demi Shirley. Ya pada akhirnya Maria ini kayak ngerasa cuek aja, meskipun waktu itu dia juga dicuekin sama Gerson. Toh dia datang ke sana bukan karena Gerson kok, dia datang ke sana karena memang diundang sama ibunya Gerson, yaitu Shirley. Hingga pada suatu hari, Maria juga tidak tahu ya alasannya apa, tiba-tiba saja pada saat itu, Shirley yang tidak pernah membicarakan tentang kehidupan pribadinya kepada dirinya Maria, di hari tersebut dia kayak curhat gitu sama Maria. Secara singkatnya pada saat itu curahan hatinya Shirley itu berisi tentang Gerson tentu saja. Jadi waktu itu Shirley ini kayak ngerasa sudah kehilangan sosok Gerson yang dulu. Anaknya yang dulu itu nggak tahu hilang kemana gitulah. Karena meskipun pada saat itu Gerson tinggal di rumah bersama Shirley, tapi Shirley ini kayak ngerasa kehilangan. Karena Gerson ini udah kayak nggak pernah mau bicara lagi dengan Shirley. Dia nggak pernah mau cerita tentang kehidupannya kepada Shirley. Dan Shirley ini untuk mendekati anaknya sendiri juga susah. Karena entah bagaimana Gerson ini kayak berusaha untuk memagari dirinya sendiri bahkan dari keluarganya. Dan hal tersebut betul-betul membuat Shirley ini kayak ngerasa sedih, kayak ngerasa sakit gitu hatinya sebagai seorang ibu. Dan yang perlu kalian ingat di sini adalah Shirley nggak pernah tahu ya apa yang terjadi dalam masa lalunya Gerson sampai kemudian Gerson berubah sikap menjadi seperti itu. Jadi pada saat itu Shirley ini benar-benar clueless. Dia nggak tahu apa yang sudah terjadi kepada Gerson dan dia juga nggak tahu harus berbuat apa untuk bisa memperbaiki perasaannya Gerson. Dan curahan hati Shirley itu tentu saja membuat Maria merasa sangat simpati. Karena meskipun pada saat itu dia belum memiliki seorang anak, tapi kan dia seorang anak yang memiliki seorang ibu. Sedikit banyaknya dia bisa ya relate lah ya gimana sih perasaan ketika kita merasa kehilangan seseorang yang sangat kita sayangi padahal orang tersebut ada di dekat kita. Jadi kita tuh kayak kehilangan jiwanya meskipun pada saat itu badannya ada di sekitar kita. Dan menurut Maria, apa yang dilakukan oleh Gerson terhadap keluarganya itu adalah sesuatu hal yang sangat egois. Karena menurut Maria, semenyakitkan apapun masa lalu kita dulu, kita nggak boleh bawa rasa sakit tersebut ke masa depannya kita. Kita nggak boleh melampiaskan rasa sakit tersebut kepada orang yang sama sekali nggak tahu duduk perkaranya. Dan semenjak saat itulah, kata Maria, dia memutuskan untuk bisa lebih mendekati Gerson. Sekali lagi, bukan dalam hal romantisme ya. Pada saat itu, Maria ini ingin mendekati Gerson dengan satu tujuan. Karena dia ingin memiliki kesempatan yang kira-kira enak nih untuk menyampaikan curahan isi hatinya Shirley tadi kepada Gerson. Supaya nanti Gerson ini kira-kira bisa tahu perasaan ibunya yang sebenarnya itu gimana sih. Syukur-syukur kalau misalkan Gerson bisa kembali merubah dirinya lagi seperti dahulu. Seperti yang dirindukan
dilakukan oleh Shirley selama ini. Karena Maria melihat sepertinya Jerson ini nggak punya orang lain yang bisa dia percaya untuk menyampaikan sesuatu kepada dia atau untuk mendengarkan sesuatu yang sedang dia rasakan. Jadi Jerson ini kayak ngunci diri dia sendiri di dalam diri dia sendiri. Dan dari dalam residual memorinya Maria yang tersisa, ada beberapa kali kesempatan ketika Maria ini benar-benar dicuekin sama Jerson. Ketika Maria ini sedang berusaha keras untuk bisa duduk bersama Jerson, ngajak dia ngobrol, nyari topik pembicaraan gitu ya. Jerson ini sering sekali meninggalkan Maria ketika Maria ini belum selesai bicara. Kalian bayangkan jengkelnya seperti apa Maria. Cuma pada saat itu dia berusaha untuk menekan egonya karena dia sudah berkomitmen kan sejak awal. Maria hanya berusaha untuk tidak menggerutu apalagi mengumpat setiap kali hal tidak menyenangkan tersebut dilakukan oleh Jerson kepadanya. Tapi pada saat itu Maria berusaha untuk bersabar karena dia juga nggak mau lancang tiba-tiba datang untuk mempertanyakan, kamu kenapa sih Jerson, gitu kan? Karena pada saat itu Maria ini cuma pengen bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Jerson untuk mendengarkan ceritanya, kemudian menyampaikannya kepada Shirley, supaya Shirley ini kira-kira bisa tahu juga harus berbuat apa agar Jerson ini merasa nyaman. Pokoknya pada saat itu Maria ini seperti sedang berusaha untuk menempatkan dirinya di tengah-tengah antara Shirley dan juga Jerson, supaya mereka berdua ini bisa saling memahami perasaan satu sama lain. Jadi kalau bahasanya Maria nih yang dia ucapkan dalam komunikasi kami waktu itu, pada saat itu Maria berusaha untuk melangkah satu demi satu untuk bisa berada satu ruangan dengan Jerson. Kalau misalkan pada kesempatan pertama, Jerson berusaha untuk menolak, ya sudah, Maria tidak memaksa. Kesempatan kedua, ketiga, keempat, Jerson juga masih berusaha untuk mengacuhkannya, ya sudah, Maria akan berhenti melangkah dan menunggu di keesokan harinya. Pokoknya dengan benar-benar sabar sekali Maria itu berusaha untuk membuka hatinya Jerson supaya mau menerima Maria, duduk bersama dia, bicara dengan dia. Hingga akhirnya ketika proses tersebut sudah berjalan cukup panjang ya, akhirnya pada suatu hari kata Maria, ada satu kesempatan di mana Maria ini berusaha untuk duduk satu ruangan dengan Jerson. Jadi biasanya kalau Maria melakukan hal tersebut, maka Jerson ini akan pergi menghindar, dia akan pergi meninggalkan Maria. Tapi di hari tersebut, Jerson tetap duduk di ruangan itu. Dan bagi Maria itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Pada akhirnya Jerson tidak lagi menghindari dia. Meskipun pada saat itu Jerson masih enggan untuk bicara terlalu banyak kepada Maria. Maria tidak ingat berapa lama waktu yang harus dia habiskan untuk meluluhkan hati seorang Jerson. Sampai pada akhirnya Jerson ini mau tersenyum ketika Maria menyapa dia. Sampai akhirnya Jerson ini mau menjawab ketika Maria ini bertanya kepada dia. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya Maria ini semakin bersemangat untuk sering-sering datang berkunjung ke rumahnya Shirley. Karena pada saat itu Maria ini ingin semakin mendekatkan dirinya kepada Jerson agar nanti nih akan ada kesempatan bagi dia untuk bisa menyampaikan bagaimana curahan isi hatinya Shirley kepada Jerson. Tapi pada akhirnya pepatah witing tresno jalaran soko kulino itu benar-benar terjadi terhadap dirinya Maria dan juga Jerson. Jadi semakin mereka ini sering ketemu, Jerson juga sudah semakin membuka dirinya terhadap sosok Maria. Mereka semakin sering ngobrol gitu ya. Meskipun belum hal-hal yang terlalu dalam, pada saat itulah Maria ini kayak ngerasa bahwasanya, oh sepertinya Jerson ini di bagian dalamnya itu kayak baik. Dia ini sebenarnya laki-laki baik gitu. Dia perhatian sama keluarganya. Meskipun dia diem, tapi dia memperhatikan apa yang ada di sekitarnya. Jadi proses yang mereka berdua, Jerson dan Maria lalui untuk sama-sama merobohkan pintu keangkuhan yang ada di dalam hati mereka, lama-kelamaan mereka ngerasa nyaman. Jadi waktu itu Maria ini kayak sudah bisa mengerti bagaimana jalan pikirannya Jerson. Dalam pembicaraan mereka sehari-hari, Maria ini sudah mulai bisa untuk menganggap sindiran-sindiran yang dilontarkan oleh Jerson kepadanya. Yang sebenarnya kalau kita dengar secara sepintas itu sebenarnya itu sindiran yang lumayan nyakitin sih. Tapi udah bisa dianggap biasa aja gitu sama Maria. Karena pada saat itu Maria sudah menganggap Jerson sebagai ya teman dekatnya dia. Jadi dia nggak mau ambil hati dengan segala sesuatu yang diucapkan oleh Jerson. Dan sikap masa bodohnya Maria tersebut kadang-kadang justru membuat Jerson ini kayak ketawa. Karena ngerasa Maria ini konyol. Dan di dalam komunikasi kami, Maria juga sempat bercerita kepada saya bahwasanya Jerson itu adalah sosok pria yang wajahnya sangat tampan. Tapi memang waktu itu kondisi dia, berjalannya dia itu memang sudah tidak bisa sempurna. Jadi ada salah satu bagian dari kakinya Jerson yang sudah tidak bisa digunakan dengan baik seperti sedia kala. Jadi sebelah kakinya Jerson itu seperti tidak bisa mengikuti irama langkah kaki sebelahnya. Itulah mengapa kalau misalkan kita lihat ketika Jerson ini berjalan, maka dia kayak seolah-olah itu pincang.
Tapi hal tersebut sama sekali tidak pernah dilihat Maria sebagai sebuah kekurangan dari sosok Gerson. Karena dari sana pula lah kemudian Maria ini tahu bahwa Gerson ini bukan sosok yang mau merepotkan orang lain dengan keadaannya, dengan kekurangannya. Dia selalu berusaha terlebih dahulu untuk melakukan apa yang sedang ingin dia lakukan. Kalau semisal dia bisa melakukan hal tersebut tanpa merepotkan orang lain, maka Gerson akan melakukan hal tersebut sendiri. Gerson betul-betul tidak mau menjadi beban. Dan pada saat itulah setidaknya satu persatu kebaikan yang ada di dalam dirinya Gerson itu kayak mulai kelihatan di matanya Maria. Dan mungkin pada saat itulah secara tidak sadar Maria pun sebenarnya sudah merasakan jatuh cinta kepada Gerson. Tapi Maria bilang meskipun pada saat itu dia sudah menyadari bahwa sepertinya dia mulai menyukai Gerson, tapi dia sama sekali tidak pernah mengharapkan bahwa perasaannya tersebut akan berbalas. Karena memang pada saat itu sikap yang ditunjukkan oleh Gerson kepada Maria itu kayak sekedar feelingnya Maria ya. Kayak sekedar ya sikap baik antar teman aja atau sikap baik antar adik dan kakak aja. Jadi Maria ini kayak nggak mau terlalu banyak berharap karena takutnya nanti dia justru ngerasa sakit hati dengan harapan tersebut. Tapi meskipun begitu, Maria ini tetap tidak pernah berubah untuk memperlakukan Shirley seperti ibunya sendiri. Jadi dia tetap berkunjung ke rumahnya Shirley ketika Shirley meminta Maria untuk datang. Dia tetap berbuat baik kepada Shirley seperti sebelum-sebelumnya. Karena memang pada saat itu Maria sudah menganggap Shirley ini seperti ibunya sendiri, ibu keduanya dia. Hingga kemudian secara mengejutkan beberapa waktu berlalu kan, pada akhirnya di suatu hari Gerson ini tiba-tiba saja mengajak Maria untuk menjalin sebuah hubungan asmara. Dan hal tersebut sangat mengejutkan Maria. Karena selama ini, waktu yang berlalu di antara mereka berdua, Gerson ini kayak nggak pernah nunjukin ada tanda-tanda kalau misalkan Gerson ini suka sama Maria. Ya mereka cuma ngobrol-ngobrol seadanya aja, nggak pernah yang terlalu intens, nggak pernah yang selalu berdua pergi kemana ngedate atau apa gitu, nggak pernah. Itulah yang kemudian membuat Maria ini kayak sempat ngerasa ragu terhadap perasaannya Gerson. Karena Maria ini ngerasa takut kalau misalkan Gerson pada saat itu cuma pengen ngerjain dia doang. Tapi pada saat itu Maria ini mulai merasakan bahwa sepertinya Gerson ini pelan tapi pasti mulai menunjukkan keseriusan dia terhadap perasaannya kepada Maria. Jadi dia nih kayak mulai nunjukin perhatiannya dia, nunjukin kepeduliannya dia. Ketika Shirley ini memanggil Maria untuk datang ke rumah mereka, Gerson ini yang menjemput Maria di rumah, kemudian mengantarkan dia ke rumahnya mereka. Begitu juga ketika Maria pulang, maka Gerson yang akan mengantarkan ke rumah. Jadi secara tidak langsung, Gerson ini juga mulai menjalin hubungan dengan ibunya Maria yang ada di rumah. Dan hal tersebut membuat Maria ini mulai ngerasa tersentuh. Dia kayak mulai ngerasa percaya, oh sepertinya iya deh, Gerson kayaknya serius sama saya. Dan yang semakin membuat Maria merasa senang pada saat itu adalah ketika dia mulai melihat Gerson ini mau lagi masuk ke dalam gereja. Dia mau lagi mendekatkan diri dengan Tuhan. Dia sudah mulai berdoa kepada Tuhan. Dan hal tersebut membuat Maria benar-benar merasa terharu. Karena bagi Maria, apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia, satu-satunya yang bisa dilakukan oleh manusia adalah berserah diri kepada iman dan Tuhan. Dan ketika Maria sudah melihat bahwa calon pasangannya sudah bisa menyerahkan diri kepada Tuhan, pada saat itulah Maria memutuskan untuk bersedia menyerahkan dirinya kepada calon pasangannya. Tapi memang kalau kata Maria, hubungan yang terjalin di antara mereka ini selama 2 tahun kalau nggak salah kata Maria, itu sebenarnya sempat mengalami kayak ups and down. Jadi ada satu sisi di dalam dirinya Gerson itu kayak yang masih ngerasa takut untuk menjalin hubungan yang jauh lebih serius. Jadi dia tuh kayak masih menyimpan semacam trust issue lah kepada siapapun termasuk dirinya Maria. Jadi kadang-kadang Gerson ini bisa sangat percaya kepada Maria, tapi kadang-kadang juga Gerson ini bisa jadi sangat curiga sama Maria. Pokoknya perjalanan hubungan asmara mereka, kedekatan mereka itu sama sekali nggak mudah. Maria ini benar-benar harus effort yang lebih banget untuk bisa membangun lagi kepercayaan di dalam dirinya Gerson, untuk bisa mendekati Maria, untuk bisa lebih yakin dengan Maria, untuk bisa yakin dengan perasaan mereka masing-masing waktu itu. Karena Maria nggak mau kalau misalkan hubungan mereka sampai harus berakhir karena Gerson ini stuck sama perasaannya yang lama. Tapi ya memang bisa dibilang juga kalau misalkan pada saat itu semua effort yang diberikan oleh Maria untuk Gerson untuk memperjuangkan hubungan mereka, ya karena waktu itu Maria juga sudah terlanjur sangat jatuh cinta kepada Gerson. Dan melalui doa-doa yang selalu dia tujukan kepada Tuhan pada saat hubungan tersebut terjadi, jawabannya memang seolah-olah selalu menunjukkan bahwa Gerson adalah pasangan untuk dia
nantinya yang sudah ditakdirkan untuk dia. Itulah yang kemudian membuat Maria ini nggak mau menyerah, meskipun memang perjuangannya pada saat itu cukup sulit. Dan salah satu hal yang waktu itu cukup menguatkan keinginan Maria untuk tetap terus bersama dengan Gerson, untuk menemani proses Gerson kembali menjadi Gerson yang dulu adalah ketika pelan-pelan dia ini bisa melihat bagaimana kehidupannya Shirley itu bisa kembali ceria. Dia kayak mulai bisa merasakan bahwa Gerson itu kembali seperti anaknya yang dulu. Mereka bahkan sering terlihat pergi ke gereja bersama, berdoa bersama. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, ngobrol bersama. Dan hal itu membuat Maria ini kayak ngerasa apa yang menjadi tujuannya selama ini ya bisa menjadi kenyataan. Dan bonusnya adalah dia mendapatkan hatinya Gerson. Dan dalam jarak sekitar 2 tahunan, pada akhirnya Gerson sendiri yang mengajak Maria untuk menikah. Dan tentu saja pada saat itu Maria setuju, karena memang itu adalah salah satu hal yang paling dia tunggu di dalam kehidupannya. Selama itu Maria tidak pernah berusaha untuk mendesak Gerson agar segera menikahinya. Maria betul-betul berjalan sesuai dengan alurnya saja. Dan ketika Maria sudah mengatakan ya pada lamarannya Gerson untuk menikah, pada saat itulah kemudian Gerson ini pada akhirnya ya menceritakan segala sesuatu yang pernah terjadi di masa lalunya kepada Maria. Jadi segala hal, betul-betul segala hal, termasuk tentang Fatma. Jadi pada saat itu kata Maria, Gerson bercerita bahwasanya dulu di masa lalunya, Gerson ini pernah mencintai seorang perempuan. Jadi mencintainya itu kayak benar-benar mencintai sampai sementok-mentoknya lah gitu ya. Dan perempuan tersebut namanya adalah Fatma. Gerson juga menceritakan kepada Maria bahwasanya pada saat itu dia hampir memiliki seorang anak dari Fatma. Tapi karena alasan yang entah mengapa Gerson juga sampai detik itu tidak tahu kan ya. Tiba-tiba saja Fatma menghilang bersama calon anak mereka. Jadi hal tersebutlah yang sebenarnya betul-betul memukul kehidupannya Gerson. Jadi Gerson ini kayak merasa sangat bersalah, tapi dia nggak tahu salahnya itu apa. Karena memang menurut dia waktu itu kan Fatma menghilang secara tiba-tiba. Dan Maria bilang dalam komunikasi kami, waktu dia tahu tentang semua rahasia yang selama ini disimpan oleh Gerson di dalam kehidupannya tentang masa lalunya, perasaannya campur aduk waktu itu ya. Karena Maria sendiri tidak bisa memungkiri sebagai seorang perempuan, dia mendengarkan cerita bahwa calon suaminya pernah memiliki perasaan yang sangat besar terhadap seorang wanita, kemudian wanita tersebut menghilang begitu saja gitu kan. Tentu saja adalah rasa-rasa cemburu dikit-dikit di dalam hatinya Maria. Karena pada saat itu kan Maria sama sekali nggak tahu kalau Fatma itu sudah meninggal dunia kan. Jadi Maria ini sempat ngerasa, aduh kalau kayak gitu, semisal nanti wanita bernama Fatma itu datang lagi ke dalam kehidupannya Gerson, lalu apa nih yang akan dilakukan oleh Gerson? Siapa kira-kira yang akan dipilih oleh Gerson nantinya untuk masa depan dia? Nah, ketakutan tersebutlah yang pada akhirnya membuat Maria ini sempat ngerasa ragu, apakah saya tetap maju dengan rencana pernikahan ini atau tidak? Dan memang tidak ada satupun rahasia lagi yang disembunyikan oleh Gerson dari sosoknya Maria. Karena pada saat itu Maria ingat benar bahwa Gerson pernah bilang kepada Maria bahwa sebaik-baiknya pernikahan adalah pernikahan yang dibangun tanpa kebohongan, tanpa rahasia. Dan kalian tahu nggak? Ketika Gerson ini sudah selesai menceritakan semua kisah masa lalunya kepada Maria, waktu itu dengan besar hati Gerson ini sempat bilang kepada Maria, kalau misalkan Maria memang mau mundur ketika dia sudah selesai mendengarkan pengakuan yang diberikan oleh Gerson pada saat itu, maka Gerson akan mempersilahkan. Karena Gerson tidak pernah mau memaksakan keadaan. Semisal memang Maria merasa tidak cocok, tidak berkenan dengan masa lalunya Gerson, maka Gerson akan melepaskan Maria. Karena Gerson percaya orang sebaik Maria pasti akan mendapatkan masa depan yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan menurut Maria pada saat itu, kesempatan yang diberikan oleh Gerson itu dia manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi memang ada masa di mana mungkin sekitar 3 harian ya kata Maria, dia meminta waktu kepada Gerson untuk bisa memikirkan ulang tentang keputusan mereka pada saat itu untuk menikah. Dan selama 3 hari tersebut, kata Maria, dia benar-benar menghabiskannya sambil terus-menerus berdoa di depan Tuhan. Dia ini kayak pengen minta diberikan petunjuk, apakah pada saat itu dia harus lanjut menikah atau tidak. Karena jujur pada saat itu Maria ngerasa takut kalau misalkan Gerson ini belum selesai dengan masa lalunya gitu. Sedangkan Maria ini nggak mau kalau misalkan nanti pernikahannya itu gagal. Dia nggak mau pernikahannya itu akan berjalan tidak menyenangkan. Karena entah bagaimana ya, dalam komunikasi kami, Maria ini bercerita. Dia selalu merasa bahwa sepertinya sorot matanya Gerson itu akan selalu menyala, kayak berbinar-binar setiap kali Gerson ini menceritakan tentang sosok Fatma di depannya Maria. Jadi pada saat itu Maria tuh kayak ngerasa, kok Gerson ini kayak belum lupa gitu ya sama Fatma.
Kalau misalkan nanti dia masih menyimpan perasaan dengan Fatma, kemudian saya tidak bisa menggantikan sosok Fatma di dalam hatinya Jerson, nanti akan seperti apa nih rumah tangga kami? Hingga kemudian setelah 3 hari berlalu, Maria melalui hari-hari tersebut dengan berdoa meminta petunjuk. Entah mengapa, di suatu pagi ketika kemudian Maria ini baru bangun tidur, waktu itu kronologinya dia keluar dari dalam kamar, kemudian dia menyirami bunga-bunga yang ada di halaman depannya. Entah kenapa pada saat itu otaknya tuh kayak langsung kepikiran tentang sosok Jerson. Jadi kayak tiba-tiba aja perasaan di dalam hatinya tuh kayak menggebu-gebu, kayak kangen banget sama Jerson, kayak pengen ketemu sama Jerson, kayak pengen meluk dia. Dan pada saat itulah Maria ini kayak ngerasa, oh mungkin ini salah satu isyarat yang diberikan oleh Tuhan kepada saya, bahwasanya saya memang harus melanjutkan pernikahan tersebut dengan Jerson. Bahwasanya apapun segala sesuatu yang pernah terjadi dalam masa lalunya Jerson adalah sesuatu yang memang harus saya terima. Bahwasanya saya juga harus bisa percaya dengan perasaan suami saya sendiri, bahwa hanya sayalah yang dia cintai. Tidak masalah kalau misalkan pada saat itu Jerson masih menyimpan sosok Fatma sebagai masa lalunya. Tapi Maria percaya bahwasanya masa lalu ya masa lalu. Sedangkan dia dan Jerson ada di masa depan. Dan ada satu kalimat yang sampai saat ini sangat berbekas di hati saya ketika saya berkomunikasi dengan Maria adalah, untuk menjalani sebuah masa depan yang indah, kita tidak perlu menghapuskan masa lalu yang sakit. Karena dari masa lalu yang sakit itulah kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menghindari hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan, untuk belajar bagaimana caranya kita bersyukur kepada Tuhan karena telah diberikan kesempatan. Dan entah kenapa, ucapan Maria itu seperti relate dengan jalan kehidupan saya sendiri. Kita nggak perlu menghapuskan luka-luka di masa lalu untuk menjalani masa depan yang indah. Bijak banget kan Maria? Dan di hari tersebut juga lah akhirnya Maria ini datang ke rumahnya Shirley untuk menemui Jerson. Dan pada saat itu tanpa basa-basi, Maria ini langsung bilang kepada Jerson bahwasanya dia tetap ingin melakukan pernikahan dengan Jerson dan dia bisa menerima segala sesuatu masa lalunya Jerson dengan baik. Dan singkat cerita, pada akhirnya Maria dan Jerson menikah. Mereka menjadi sepasang suami istri, dan melalui residual memorinya Maria yang bisa saya lihat, yang saya gabungkan dengan residual memorinya Jerson beberapa waktu yang lalu, pernikahan mereka ini berjalan dengan cukup seimbang, cukup unik ya sebenarnya. Jadi dalam pernikahan itu ada bahagianya pasti, ada pertengkarannya juga pasti, ada tawanya juga, ada tangisnya juga, ada saling salah-salahannya juga, tapi ada saling kayak apa ya, saling gak ngambil hati dengan kemarahan yang sempat terjadi ketika pertengkaran tersebut ada. Jadi mereka berdua ini benar-benar saling mengimbangi satu sama lain gitu loh. Dan satu hal yang ingin saya bagikan kepada kalian adalah, jujur, ketika saya menyaksikan kehidupan pernikahan yang terjalin antara Maria dan juga Jerson, baik itu melalui residual memorinya Jerson ataupun Maria, saya merasa seperti kenangan yang pernah terjadi antara Jerson dan Fatma itu kayak terputar kembali gitu loh guys. Jadi caranya Maria ini memperhatikan Jerson, merawat Jerson, memperdulikan Jerson, cara dia menanggapi dan merespon setiap gerak-gerik yang Jerson berikan kepada dia, itu betul-betul mirip dengan Fatma. Jadi itulah yang membuat saya kayak ngerasa, oh pantesan Jerson bisa betul-betul jatuh hati lagi kepada Maria. Karena memang Jerson ini kayaknya tipe-tipe orang yang pengen betul-betul diperhatikan secara maksimal. Karena dia ini orang yang rapuh, perasaannya itu rapuh meskipun dia laki-laki. Dia itu sangat sensitif, introvert, nggak mau terbuka. Jadi sekalinya dia dekat dengan seseorang, dia betul-betul memiliki harapan yang tinggi bahwasanya orang tersebut bisa menjaga kepercayaan saya dan menjaga hatinya saya. Tapi memang dalam komunikasi kami, Maria ini sempat mengeluh karena pada saat itu dia membutuhkan waktu yang cukup lama hingga pada akhirnya dia berhasil hamil. Memang cuma 2 tahun lah kurang lebihnya ya, jarak dari pernikahannya Maria dan Jerson sampai kemudian Maria ini berhasil hamil. Tapi 2 tahun tersebut adalah 2 tahun yang paling panjang dalam kehidupannya Maria, yang pada saat itu memang sangat menginginkan seorang anak. Dan saya sempat bertanya kepada Maria, emang kenapa? Kok kamu pengen banget langsung punya anak? Padahal kan kamu masih muda, Jerson juga masih muda. Dan pada saat itulah Maria menjelaskan bahwa dia ingin mengembalikan rasa hilang yang pernah ada di dalam kehidupannya Jerson. Jadi Maria ini sangat ingat sekali waktu-waktu di mana Jerson sempat bercerita kepada dia bahwa di masa lalu dia hampir memiliki seorang anak dari Fatma. Dan karena dia kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang ayah,
Hal tersebut membuat Gerson ini kayak hancur berkeping-keping di dalam hatinya. Dan Maria ini ingin mengobati perasaan Gerson tersebut dengan cara memberikan anak kepada Gerson. Tapi meskipun begitu, Maria selalu merahasiakan keinginannya tersebut dari Gerson ya. Dia nggak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun. Karena sebenarnya kalau dilihat pun, kalau melalui dari residual memorinya Maria ataupun Gerson ya, Gerson ini sama sekali nggak kelihatan pengen cepat-cepat punya anak juga. Maksudnya dia punya anak pengen, tapi dia nggak mau mendesak Maria gitu loh, supaya cepet hamil, ayo cepet hamil gitu. Enggak, dia santai banget. Hingga kemudian pada akhirnya setelah 2 tahun berlalu, Maria ini dinyatakan hamil. Dan pada saat itu Maria langsung pergi ke gereja, dia nangis sesenggukan sambil berdoa, berterima kasih karena pada akhirnya dia diberikan kesempatan untuk hamil juga. Pun ketika kemudian Maria ini menyampaikan kabar tersebut kepada Gerson, Maria ini ngerasa kalau misalkan pada saat itu sepertinya dia dan Gerson adalah 2 manusia yang paling bahagia di muka bumi pada saat itu. Bahkan saya sendiri yang hanya menyaksikan bagaimana residual memori mereka terputar pada waktu itu juga ikut merasa terharu. Karena memang kayak seolah-olah kan saya menyaksikan proses kehidupan mereka dari awal, dari sakit, berjuang, bangkit, sampai akhirnya mereka bisa menemukan kebahagiaan. Tapi memang sepertinya pada saat itu ya, sayangnya cobaan itu seperti belum mau berhenti untuk menguji kebesaran cintanya Maria dan juga Gerson. Karena kondisi kesehatannya Maria itu seperti menurun. Maria sendiri juga tidak tahu apa yang terjadi pada diri dia, karena setiap kali dia memeriksakan kesehatannya gitu ya ke rumah sakit atau ke dokter itu cuma kayak bilang ya udah istirahat aja, mungkin kamu kecapean atau ya dan lain sebagainya seperti itu. Tapi karena kondisi kesehatan Maria yang seperti itu, pada akhirnya membuat kehamilan yang dijalani oleh Maria itu berjalan dengan tidak mudah. Pada trimester awal, Maria bilang ya, terlihat juga dari residual memorinya, Maria ini sering mengalami kayak semacam flek-flek gitu. Dan hal tersebut sempat membuat Maria ini ngerasa khawatir juga ya, karena bagaimanapun kan itu adalah kehamilan pertamanya. Maria ini selalu berusaha keras untuk bisa mempertahankan kehamilannya. Hingga kemudian ketika memasuki trimester kedua, trimester ketiga, beberapa kali pun Maria ini sempat mengalami pendarahan setiap kali Maria ini kecapean. Maka dari situlah ketika kemudian dokter ini menyarankan Maria untuk banyak istirahat, banyak bed rest, Maria sama sekali tidak mau melanggar hal tersebut. Jadi dia betul-betul hanya menghabiskan waktunya di atas kasur, tiduran. Dia cuma pergi ke kamar mandi, itu pun ditolong oleh Gerson ketika dia betul-betul lagi kebelet pipis, lagi kebelet buang air. Waktu itu dia mandi pun itu dielap sama Gerson. Jadi kayak pakai kain yang dibasahin, kemudian diusapin di badannya Maria. Dan kalian tahu nggak? Ada beberapa momen yang terekam di dalam residual memorinya Maria ya, yang cukup menyedihkan sebetulnya. Pada saat itu Maria sering sekali menangis diam-diam setiap kali dia lagi tiduran gitu, sedangkan Gerson lagi tidur di sebelahnya. Dan pada saat itu biasanya Maria ini menangis ketika dia sedang memandangi wajahnya Gerson. Kenapa pada saat itu Maria menangis? Karena waktu itu Maria ini benar-benar merasa bersalah kepada Gerson. Dia kayak ngerasa sudah merepotkan Gerson karena dia harus bolak-balik ke rumah sakit, mengecek keadaannya Maria, mengecek keadaan bayi yang ada di dalam kandungannya Maria, dan uang yang mereka habiskan pada saat itu ya juga nggak sedikit. Jadi setiap kali Maria ini ngelihat suaminya dari kejauhan, jalan bolak-balik dengan kondisi kaki yang seperti itu gitu lah ya, Maria ini sedih gitu loh. Jadi kayak harusnya saya nggak begini, harusnya saya nggak ngerepotin suami saya, harusnya saya bisa sehat. Tapi entah kenapa pada saat itu kayak situasi mengharuskan Maria untuk tidak bisa melakukan hal apapun. Tapi Maria bilang, meskipun di satu sisi hatinya ngerasa bersalah banget sama Gerson ya, tapi di sisi yang lain dia tetap tidak mau menyerah dengan kehamilannya. Karena tujuannya cuma satu, dia tetap ingin melahirkan anaknya apapun yang terjadi. Karena pada saat itu Maria tidak mau mematahkan lagi hatinya Gerson untuk yang kedua kali. Gerson sangat ingin memiliki seorang anak dan Maria ingin memberikannya. Dan bertahannya kandungan Maria sampai usia 9 bulan adalah sebuah keajaiban bagi Maria. Ketika kemudian anak tersebut bisa dilahirkan dalam waktu yang seharusnya, Maria betul-betul merasakan bahwa semua itu adalah mukjizatnya Tuhan. Tapi yang menjadi kasihan di sini adalah saya pribadi ya merasa bahwa kalau misalkan kita sering lihat ibu-ibu hamil, itu kan badannya semakin berisi gitu ya, semakin montok, semakin sehat. Tapi hal yang sebaliknya justru terjadi kepada dirinya Maria. Semakin bulan, tubuhnya Maria itu kayak semakin habis gitu, semakin kurus. Jadi kayak betul-betul cuma tulang yang dibalut sama kulit doang.
Dan keadaan Maria tersebut juga sempat menjadi pikirannya Gerson. Sampai Gerson ini bertanya berkali-kali kepada Maria, kamu nggak apa-apa? Tapi karena memang pada saat itu Maria nggak pengen membuat Gerson ini kayak ngerasa cemas, kayak ngerasa kepikiran, ya Maria ini selalu menjawab, saya nggak apa-apa, saya baik-baik aja. Karena pada saat itu Maria juga sama sekali nggak tahu dia ini sedang sakit apa. Dan singkat cerita, setelah 9 bulan berlalu, pada akhirnya Maria ini melahirkan anaknya. Maria bilang ketika pertama kali dia mendengar suara tangisan bayinya pecah di tengah-tengah ruangan tempat dia melahirkan, itu rasanya itu kayak luar biasa. Apalagi ketika kemudian Maria ini melihat dengan mata kepalanya sendiri pada saat bayi tersebut diserahkan kepada Gerson kan, digendong sama Gerson. Itu Maria ngelihat bagaimana wajahnya Gerson itu kayak langsung berseri-seri, senyumannya itu langsung lebar. Dia nggak pernah ngelihat Gerson sebahagia itu selama dia menikah dekat dengan Gerson. Dan itulah yang membuat Maria ini kayak ngerasa, oh puji Tuhan, syukur gitu ya. Pada akhirnya saya bisa mewujudkan apa yang saya inginkan terhadap suami saya. Saya bisa memberikan sesuatu yang memang sangat dia inginkan di dalam kehidupannya. Dan bayi yang dimiliki oleh Maria dan juga Gerson pada saat itu adalah seorang bayi perempuan. Dan memang betul mereka berdua sepakat untuk memberikan nama bayi perempuan tersebut dengan nama Fatma. Jadi kalau menurut Maria ya, dalam komunikasi kami dia bilang, beberapa bulan sebelum Maria ini melahirkan, Gerson ini sudah meminta izin kepada Maria untuk bisa memberikan nama Fatma kepada anak mereka, kalau misalkan anak mereka nanti perempuan. Dan pada saat itu Maria langsung setuju. Maria menjelaskan bahwasanya salah satu tujuan dia melahirkan seorang anak untuk Gerson adalah untuk mengobati hatinya Gerson kan. Maria kepikiran aja waktu itu kalau misalkan anaknya nanti diberikan nama Fatma, otomatis secara tidak langsung dia bisa memberikan dua hal sekaligus yang pernah hilang di dalam hidupnya Gerson, yakni seorang anak dan juga sebuah nama, yaitu Fatma. Jadi pada saat itu Maria berpikir kalau misalkan anak perempuan mereka bernama Fatma, otomatis Gerson akan memiliki perasaan yang jauh lebih spesial kepada anak mereka. Dan saya sempat bertanya kepada Maria, apakah sebagai seorang perempuan kamu nggak ngerasa cemburu kalau misalkan anak perempuan kamu diberikan nama dari seseorang yang pernah sangat dicintai oleh suami kamu di masa lalunya? Nah, pada saat itu jawaban Maria agak berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan dia selalu menjawab dengan cepat gitu ya. Nah, pada pertanyaan kali ini dia menjawabnya agak lama. Dia agak diem dulu sebentar. Jawaban yang diberikan Maria kemudian adalah jawaban yang cukup puitis kalau menurut saya. Saya juga tidak menyangka kalau Maria akan memberikan kalimat semacam itu di dalam jawabannya. Maria bilang bahwa sebenarnya rasa cemburu itu selalu ada, bahkan setiap kali dia mendengarkan suara detak jantung suaminya. Karena Maria percaya dalam setiap detak jantung suaminya pada saat itu selalu ada nama Fatma yang disebutkan. Jadi kepada saya seolah-olah Maria ini menggambarkan gini, andaikan hatinya Gerson itu terdiri dari dua bilik, maka bilik satunya itu adalah milik Fatma, yang selamanya tidak akan pernah bisa hilang, yang selamanya tidak akan pernah bisa dimasuki oleh Maria. Meskipun pada saat itu Maria adalah istrinya Gerson ya. Tapi di bilik yang satunya, Maria percaya bahwasanya bilik tersebut adalah miliknya. Bilik yang juga tidak akan pernah bisa digantikan oleh Fatma, karena bilik tersebut berada di masa depan. Jadi kalau ditanya apakah Maria cemburu terhadap sosok Fatma, tentu saja namanya perempuan. Tapi Maria ini tidak mau terpengaruh gitu dengan kecemburuannya tersebut. Dia justru menghargai keberadaannya Fatma. Karena bagaimanapun Fatma ini pernah ada di dalam kehidupan suaminya. Dan Maria benar-benar tahu kalau misalkan pada saat itu Gerson juga tidak akan pernah bisa melupakan Fatma. Jadi ketimbang Maria harus susah payah berusaha untuk menghapus sosoknya Fatma dari dalam hatinya Gerson, ya Maria ini lebih memutuskan untuk melakukan semua hal-hal baik untuk mencintai Gerson secara ugal-ugalan supaya Gerson ini bisa tahu bahwasanya oh istri saya juga perempuan yang baik, yang pantas untuk dicintai, yang juga pantas untuk selalu dikenang. Jadi Maria berusaha untuk mengambil hatinya Gerson dengan caranya dia tanpa harus merebut tempatnya Fatma yang memang sudah tidak bisa dihilangkan lagi dari hatinya Gerson. Jadi ini salah satu ilmu juga bagi kita para perempuannya. Tapi pasti akan sulit untuk ditiru. Karena kalau menurut saya, orang-orang yang bisa berpikiran seperti itu, seperti Maria adalah orang-orang yang betul-betul mempercayakan segala sesuatunya kepada iman dan Tuhan. Guys, kalau kita nggak percaya sama iman dan Tuhan, kayaknya berat deh kalau kita harus memikirkan hal-hal semacam itu untuk berbagi masa lalu dengan seseorang yang pernah sangat dicintai oleh suaminya kita.
Dan kalian tahu nggak apa yang diucapkan oleh Maria dalam komunikasi kami ketika membahas hal tersebut? Kurang lebihnya Maria bilang seperti ini. Saya dan Fatma adalah dua orang perempuan yang sama-sama penting di hatinya Gerson. Tapi dengan lini kami masing-masing, dengan porsi kami masing-masing, dengan masa kami masing-masing. Jadi tidak ada yang menang ataupun kalah di antara kami. Namun sayangnya memang takdir menyedihkan itu harus menimpa keluarganya Maria dan juga Gerson ya. Di sini saya sedih sih asli. Melalui residual memorinya Gerson pada beberapa waktu yang lalu saya bisa merasakan bahwa dia betul-betul patah lagi untuk yang kedua kalinya ya, ketika dia harus kehilangan sosok Maria, sesuatu yang sangat tidak mudah bagi dia, kehilangan yang harus kembali dia rasakan, meskipun pada saat itu akhirnya dia bisa menjadi seorang ayah dari seorang anak yang memang sangat dia inginkan. Jadi kronologinya pada saat itu adalah Maria ini sebenarnya sudah sempat pulang ke rumah. Dia sudah sempat pulang bersama bayinya. Bahkan dia sudah sempat menyusui anaknya selama 2 minggu. Kemudian mengeloni anaknya yang memang susah tidur ketika malam. Tapi ketika 2 minggu berlalu, tiba-tiba saja Maria ini seperti merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan bagian uterusnya. Jadi uterus itu, koreksi kalau saya salah ya, itu kayak bagian tempat di mana rahim kita berada. Nggak tahu kenapa Maria ini kayak ngerasa bagian uterusnya tuh kayak ngenyut, kayak sakit. Hingga pada akhirnya di malam hari, Maria ini mengalami pendarahan yang sangat hebat. Jadi tiba-tiba kayak pendarahan itu kayak ngalir begitu aja keluar dari alat vitalnya. Dan karena pada saat itu Maria hanya tinggal berdua saja dengan Gerson, apalagi kondisi Gerson juga tidak terlalu bisa membuat dia bergerak dengan cepat kan ya. Paniklah Gerson waktu itu. Memang terlihat sekali dalam residual memorinya Maria bagaimana pada saat itu Gerson ini berusaha untuk mencari cara siapa duluan nih yang harus diamanin, bayi mereka ataukah Maria. Karena pada saat itu keadaannya memang tidak memungkinkan kalau misalkan Gerson ini harus membawa Maria sambil membawa anaknya juga. Karena kan Maria ini harus dia papa. Jadi mau nggak mau pada saat itu memang Gerson ini harus mengangkat tubuhnya Maria sebentar, membaringkannya sebentar di atas kasur. Kemudian Gerson pergi sebentar ke rumah orang tuanya untuk datang, untuk menjaga anak mereka, untuk menjaga Fatma kecil kan ya. Barulah kemudian Gerson ini membawa Maria untuk pergi ke rumah sakit. Dan kata Maria ya, momen-momen dimana ketika dia merasakan Gerson mengangkat tubuhnya, itu adalah momen kedua yang paling dia takutkan sepanjang hidupnya. Momen pertama adalah ketika dia hampir saja melihat ibunya meninggal dunia ketika dipukulin sama ayahnya kan ya. Dan momen kedua adalah itu. Karena nggak tahu kenapa feeling dia tuh kayak ngerasa, aduh kalau saya dibawa ke rumah sakit kayaknya saya nggak bakal bisa balik lagi deh ke rumah. Saya nggak bisa ngelihat anak saya lagi. Saya nggak bisa ngelihat suami saya lagi. Dan dia benar-benar sedih dengan hal tersebut. Tapi dia nggak ngomong ya sama Gerson. Dia cuma memendam segala sesuatunya aja di dalam hati. Dan memang benar pada saat itu, feeling yang dirasakan oleh Maria menjadi kenyataan. Ketika Maria ini berada di rumah sakit, dia sempat mendapatkan pertolongan beberapa jam. Pada akhirnya Maria ini meninggal dunia. Dan kata Maria, ketika dia merasakan dia keluar dari tubuhnya, dia sempat mendengar bagaimana suaranya Gerson itu nangis teriak-teriak manggilin namanya Maria. Dan itu membuat Maria tuh kayak ngerasa berat banget untuk pergi dari ruangan tersebut. Tapi dia nggak bisa ngelihat sosok Gerson lagi ya. Dia cuma bisa ngedenger suara teriakan Gerson doang. Dan Maria ngerasa sangat bersalah karena dia harus meninggalkan Gerson dalam kondisi yang tidak baik. Dalam artian tidak baik tuh gini loh. Maria kan selalu ingin berusaha mengobati luka hatinya Gerson ya. Dia juga baru punya anak. Dia pengen menjadi seorang ibu. Tapi Tuhan itu kayak nggak ngasih kesempatan itu kepada Maria. Dan dia sempat ngerasa marah kepada Tuhan. Kenapa sih? Saya udah capek-capek selalu berbuat kebaikan untuk orang-orang, untuk Tuhan. Menghabiskan waktu saya, masa remaja saya untuk melakukan segala kegiatan kemanusiaan. Tapi kenapa? Giliran saya ingin menjalani kehidupan saya yang bahagia dengan suami dan anak saya, Tuhan tidak memberikan kesempatan itu. Dan mungkin perasaan itulah yang sampai saat ini masih mengganjal di hatinya Maria ya. Selain rasa bersalah tersebut, Maria juga kayak masih sering dihantui dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana sebenarnya, tapi tidak bisa dia tinggalkan pertanyaan tersebut. Jadi contoh kecilnya adalah kayak, anak saya baik-baik aja apa enggak ya? Suami saya baik-baik aja apa enggak ya sepeninggal saya? Kehidupan mereka sekarang gimana ya? Jadi karena pertanyaan-pertanyaan tersebut yang terus mengganggu prosesnya Maria, setiap kali mungkin ada lintasan cahaya yang pengen datang untuk ngejemput Maria, Maria tuh kayak nolak. Karena dia belum dapat kepastian. Dan sekali lagi, hal yang harus kalian tahu adalah yang namanya
sosok residual energi itu bisa sirna atau tidak, bisa terbawa oleh cahaya atau tidak, itu tergantung dari perasaan mereka. Kita nggak bisa memaksakan. Kita yang ada di sekitar mereka nggak bisa memaksakan. Sedikit saja ada penolakan atau keraguan di dalam hati residual energi tersebut, ya cahaya tersebut tidak akan bisa mendatangi dia. Kasihan sebenarnya sama Maria, karena dia orang yang baik. Dia cuma terlalu sayang dengan keluarganya. Jadi sampai saat ini ya, dia belum bisa mengatasi perasaannya sendiri untuk bisa lepas dan sirna. Dan ya, demikianlah keseluruhan kisah dari sosok entitas bernama Maria ini. Sosok yang mungkin namanya sudah sering kita dengar ketika cerita Gerson dan juga Fatma dibawakan ya. Dan jujur, memang tidak terlalu banyak hal-hal yang bisa saya kulik dari residual memorinya Maria. Karena sejujurnya saya merasa bahwa dari ketiga residual energi yang saling terkait ini, Fatma, Gerson, dan juga Maria, sosok Maria ini adalah yang secara energi dia paling blur di antara yang lainnya. Jadi memang agak sulit untuk menangkap residual memori dia secara utuh, secara banyak gitu, berbeda dari Gerson dan juga Fatma. Jadi inilah semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan untuk kalian semua dalam mengungkapkan kisah hidupnya Maria yang terhubung dengan Gerson dan juga Fatma. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwasanya pertemuan saya dengan setiap entitas tidak bisa direncanakan. Jadi terserah kalian akan menganggap saya ini bohong atau bagaimana. Tapi jujur, saya memang tidak bisa merencanakan ingin bertemu dengan sosok residual energi siapa. Karena segala sesuatunya memang betul-betul direncanakan oleh semesta dan dipertemukan oleh takdir Tuhan. Karena keberadaan sosok residual energi Maria dalam cerita ini pun saya temukan secara tidak sengaja dari tali yang saya ulur melalui ceritanya Fatma dan juga Gerson. Dan saya nggak tahu akan berapa lama durasi dari kisah Maria ini akan ditayangkan. Saya harap kalian tetap merasa puas meskipun mungkin tidak terlalu panjang. Nggak tahu ya, ketika sudah dieditkan pasti akan berubah. Tapi terlepas dari hal itu semua, saya berharap kalian semua yang mendengarkan ceritanya Maria bisa mendoakan Maria dengan hati yang tulus dan ikhlas. Mari sama-sama kita berharap bahwasanya sosok Maria ini bisa segera sirna dan kembali ke rumah Tuhan bersama ruh sejatinya. Amin. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di kisahnya Gerson dan juga Fatma, bahwasanya ketiga residual energi ini sama-sama tidak saling bertemu di afterlife mereka. Jadi mereka ini menjalani proses mereka masing-masing di linear dimensi yang berbeda. Mereka tidak saling bertemu, mereka tidak saling berinteraksi, mereka juga tidak mengetahui apa yang kemudian terjadi pada diri mereka masing-masing setelah mereka pergi. Jadi begitu ya guys, semoga kalian bisa memahami. Dan ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian ya.